penguasaan diri kita. Ini buah Roh Allah, mewarnai langkah hidup keluarga yang berbuah. Ada kasih, sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan terpancar di dalam keluarga. Ada kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri kita. Ini buah Roh Allah, mewarnai langkah hidup keluarga yang berbuah. Mewarnai langkah hidup keluarga yang berbuah. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita jumpa lagi di kebaktian doa ICRLE. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, saya percaya Tuhan tetap memeliharakan kita semua. Amin Bapak Ibu. Bersyukur malam ini kita masih dapat bersekutu. Walaupun pandemi, kita semua tetap tinggal di rumah masing-masing. Namun kita percaya bahwa di mana ada 2-3 orang bersekutu, di situ Tuhan hadir. Itu janjinya yang kita tetap pegang teguh. Amin Bapak Ibu. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Yeremia pasalnya 29 ayat yang 11. Kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengan tetap berdiri, mari kita akan naikkan pujian yang mempersiapkan kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus,
Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, "Mari datanglah." Dia berfirman, "Mari datanglah." Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang memeliharakan hidup setiap kami. Engkau adalah yang menciptakan kami. Tentunya Engkau pun memberkati hidup kami. Kami mengucap syukur karena malam ini masih dapat bersekutu. Walaupun dalam segala kesibukan kami, kelelahan kami, Engkau tetap memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Ampuni segala dosa-dosa kami, layakkan dan kuduskan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami.
dan persiapkan hamba-Mu yang akan sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu yang terkandung di dalam firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu depan 31 Oktober adalah Hari Reformasi Gereja. Bulan ini kita merenungkan tentang 5 sola yang dihasilkan reformasi gereja, yaitu hanya Alkitab, hanya iman, hanya anugerah, hanya Kristus, dan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita ingat, hanya oleh kasih karunia Tuhan, dosa kita diampuni. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, kita beroleh keselamatan. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, kita beroleh hidup kekal. Semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Hari ini kita merenungkan tentang kasih karunia Tuhan dari kitab 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang ku terima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu yang begitu berharga kepada kami. Supaya kami tahu kami diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia-Mu saja. Dan hanya dengan bersandar kepada kasih karunia-Mu, kami dapat menjalani hari-hari kami. Kami serahkan waktu selanjutnya kepadamu. Mohon kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa waktu yang lalu, Liga Olimpiade baru diadakan di Tokyo, Jepang. Kita melihat begitu banyak atlet yang mewakili negara masing-masing memperoleh medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Seluruh negara sangat bangga akan keberhasilan mereka.
Para atlet itu akan membagikan momen yang dibanggakan itu di dalam media sosial. Saat pulang ke rumah, pastilah akan menunjukkan medali yang diperolehnya itu kepada keluarganya. Bahkan akan memajangkannya di tempat yang paling kelihatan. Medali itu melambang keberhasilan mereka, keahlian khusus yang menonjol dari diri mereka. Memang setiap kita pastilah mengharapkan orang lain memperhatikan keberhasilan dan keahlian kita. Tidak berharap orang lain melihat kekurangan dan kelemahan kita. Kita berusaha menutupi kekurangan dan kelemahan diri sendiri, takut orang lain merendahkan kita. Semua orang ingin menjadi yang kuat. Tidak ada orang yang ingin menjadi yang lemah. Akan tetapi, kita tidak bisa menyangka bahwa setiap kita mempunyai kelemahan. Jadi bagaimana kita harus melihat kelemahan kita? Dari pembacaan firman tadi, kita dapat melihat kata kelemahan ini diulang sebanyak 5 kali. Kalau kita lihat ayat 5, Rasul Paulus mengatakan, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Bermegah atas kelemahan, siapa sih yang mau membanggakan kelemahannya? Apa yang dapat dibanggakan dari kelemahan? Apa yang dapat dikagumi dari kelemahan? Tidak ada. Tetapi justru karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari kelemahannya, maka untuk itulah Paulus membanggakan kelemahannya. Karena justru di dalam kelemahanlah kuasa Kristus dinyatakan. Bila kita selalu hanya membanggakan keberhasilan diri sendiri, maka kita tidak akan merasa diri kita butuh juru selamat. Karena kita merasa cukup dengan mengandalkan diri sendiri. Justru karena kita melihat begitu lemahnya diri sendiri, kita baru dapat menyadari bahwa kita begitu membutuhkan Tuhan Yesus. Kita baru bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengakui tidak ada yang dapat saya banggakan. Saya hanya bisa bermegah atas kelemahan diri sendiri. Karena hanya di dalam kelemahankulah kuasa Kristus menjadi sempurna. Kita lanjutkan ke ayat 7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Di sini dikatakan Paulus diberi suatu duri di dalam dagingnya. Banyak penafsir mengatakan bahwa duri di dalam diri Paulus ini adalah kemungkinan Paulus menderita semacam penyakit atau mungkin penindasan dan serangan dari orang lain. Apapun itu, kita tahu bahwa duri ini membuat Paulus sangat menderita. Tetapi keberadaan duri ini bukanlah tidak ada artinya, tetapi adalah untuk menghindari Paulus dari membanggakan diri sendiri. Keberadaan duri ini adalah untuk membuat dia senantiasa rendah hati. Ayat 8-9 Paulus berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena duri di dalam daging inilah Paulus 3 kali berdoa. Dia sangat menderita dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, mohon kiranya duri ini dijauhkan dariku. Saya tahu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, sembuhlah aku, bebaskan aku. Bagaimana Tuhan meresponi doanya? Tuhan Yesus tahu penderitaannya. Akan tetapi dia tidak mengangkat duri ini. Malah berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang kamu butuhkan adalah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Kita melihat bagaimana respon Yesus terhadap doa Paulus. Mungkin akan membuat kita kaget dan susah mengerti. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini bukan jawaban doa yang saya harapkan.
Yang saya harapkan adalah Tuhan menyingkirkan kelemahan dan penderitaan saya. Bapak Ibu Saudara, seringkali saat kita berdoa kepada Tuhan, kita berharap Tuhan menjawab sesuai dengan yang kita doakan. Akan tetapi saat jawaban Tuhan berbeda dengan yang kita doakan, bagaimana kita meresponinya? Yang kita doakan adalah Tuhan menyingkirkan kelemahan dan penderitaan saya. Akan tetapi yang Tuhan mau adalah di dalam kelemahan, kita mengalami kuasa-Nya. Yang Tuhan mau adalah kita berserah sepenuhnya kepada kasih karunia-Nya yang cukup bagi kita setiap hari. Kelemahan tidak berarti kita adalah orang yang gagal, tetapi artinya kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita memiliki kelemahan dan luka masing-masing. Semua ini membuat kita merasa sangat lemah dan tidak berdaya. Susah sekali menanggung beban yang begitu berat. Kita berharap bisa keluar dari semuanya ini. Akan tetapi semua masalah ini di luar kendali kita. Juga tidak dapat disingkirkan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bagi Paulus, itu mungkin penyakitnya atau serangan dari musuhnya. Bagi kita, mungkin adalah penyakit, masalah relasi dengan sesama, luka lama, serangan dari orang lain, ditindas karena kepercayaan dan iman kita, dan sebagainya. Bila kita boleh memilih, pastilah kita tidak ingin menghadapi semuanya ini dengan berpikir, kalau saja saya tidak usah mengalami semuanya ini akan lebih baik. Apalagi kalau persoalan itu membuat kita menderita. Sebelum kita mengalami kasih karunia Tuhan, kita merasa semuanya ini sangat berat. Kita sendiri tidak mampu memikulnya. Akan tetapi kita perlu seperti Paulus yang sangat jelas mengerti. Justru dalam kelemahanku, saya dapat lebih dalam lagi mengalami kasih karunia Tuhan. Justru dalam kelemahanku, saya dapat mengalami penyertaan Tuhan. Justru dalam kelemahanku, kuasa Tuhan nyata di dalamku. Pada saat kita mengerti dengan jelas semuanya ini, maka kita tidak akan lagi memohon supaya Tuhan menyingkirkan kelemahan kita. Tetapi justru kita memiliki kasih karunia yang cukup dan kekuatan untuk menghadapi kelemahan kita. Tidak hanya demikian, kita bisa seperti Paulus yang bermegah atas kelemahan sendiri. Bahkan senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Mengapa? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekalipun Tuhan mungkin tidak akan menyingkirkan kelemahan kita, tetapi Dia akan memberikan kepada kita kekuatan yang cukup untuk menanggungnya, supaya kita dapat mengalami kasih karunia-Nya dan kekuatannya. Pada saat kita lemah, bersandar kepada kasih karunia Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya kasih karunia Tuhan tidak akan habis, tidak akan berhenti, tidak akan kekurangan. Kasih karunia-Nya selalu tersedia bagi kita. Kapanpun kita bisa menerima kasih karunia-Nya. Saat ini, kasih karunia Tuhan juga cukup bagi kita. Saya rasa kita sering mendengar tentang kasih karunia Tuhan. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh telah mengalami kasih karunia Tuhan? Saya ingin memakai contoh dari Pastor Carl Eiderman supaya kita bisa lebih dalam mengerti dan mengalami kasih karunia Tuhan. Bayangkan di tangan Anda ada sebuah gelas. Gelas ini melambangkan kelemahan Anda. Anda butuh kasih karunia. Untuk itu, Anda membawa gelas Anda ke depan sebuah saluran air. Anda membuka keran air tersebut. Air mengalir keluar. Namun Anda tidak terlalu yakin apakah air ini cukup untuk memenuhi gelas Anda. Akan tetapi, air yang mengalir keluar ternyata cukup untuk memenuhi gelas Anda. Dan air pun berhenti mengalir. Air ini melambangkan kasih karunia Tuhan. Setelah beberapa waktu, Anda membawa sebuah ember kosong. Anda mungkin sakit parah. Keuangan dan pekerjaan Anda mengalami masalah.
Anda butuh kasih karunia. Sekali lagi Anda membawa ember kosong kepada saluran air. Kali ini ember lebih besar daripada gelas. Anda berpikir, air ini cukupkah untuk memenuhi ember ini? Pada saat air mengalir keluar, dia memenuhi ember, kemudian berhenti. Setelah beberapa waktu, Anda mendorong sebuah gerobak pasir. Anda mungkin kehilangan pekerjaan di saat pandemi. Pernikahan Anda mengalami masalah. Anak Anda sakit. Anda butuh lebih banyak kasih karunia. Sekali lagi Anda datangi saluran air itu, tetapi dalam hati Anda berpikir, kali ini gerobak begitu besar, air ini pastilah tidak cukup. Tetapi air mengalir keluar, memenuhi gerobak, kemudian berhenti. Beberapa waktu kemudian, Anda mengemudi sebuah truk yang mengangkat sebuah bah air yang sangat besar. Mungkin Anda mengidap penyakit kanker, bangkrut, orang yang paling dicintai meninggal dunia. Anda terjebak di dalam masa kegelapan di dalam hidupmu. Hampir tidak lagi melihat sedikit cahaya pun, sedikit harapan pun. Kali ini Anda tahu air dalam saluran air pastilah tidak cukup untuk mengisi penuh bah air yang begitu besar ini. Tetapi dalam hati Anda berpikir, isi saja sebisanya. Anda membuka keran air, perlahan-lahan air mengalir keluar. Kali ini air mengalir begitu lama, menguras lebih banyak waktu dibanding sebelumnya. Tetapi sekali lagi, air memenuhi bah tersebut, kemudian berhenti. Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini mau kita melihat tidak peduli seberapa kecil atau besarnya kelemahan kita. Pada saat kita bersedia membawanya ke hadapan Tuhan, Tuhan akan memenuhi hidup kita dengan kasih karunia-Nya. Dia adalah sumber kasih karunia. Dia tahu kita butuh seberapa kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya tidak akan pernah kekurangan. Bahkan kasih karunia-Nya akan jauh lebih besar daripada kelemahan kita. Pada saat kita jatuh, Dia akan mengangkat kita dengan tangan kanannya yang kuat, supaya kita mampu menghadapi hari esok. Bapak Ibu Saudara, firman hari ini mengingatkan kita, mungkin kadang Tuhan tidak menjawab kita sesuai dengan keinginan doa kita. Tetapi Tuhan tidak akan berhenti di situ. Dia tahu pergumulan dan kelemahan kita. Dia memberikan kasih karunia yang cukup bagi kita untuk menghadapi persoalan hidup setiap harinya. Yang kita harus lakukan adalah menghampiri takhta kasih karunia-Nya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Engkau mengerti kelemahan kami, tetapi Engkau tidak pernah meremehkan kelemahan kami. Justru di saat kami lemah, Engkau berikan kasih karunia dan belas kasihan kepada kami, supaya di dalam kelemahan kami dapat mengalami kuasa-Mu. Tuhan, kasih karunia-Mu lebih besar dari kelemahan kami. Kasih karunia-Mu selalu tersedia bagi kami. Kasih karunia-Mu tidak pernah habis. Kami berserah sepenuhnya di hadapan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian yang akan mempersiapkan kita sebelum kita berdoa syafaat. Kita pujikan ke tempat yang lebih tinggi. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa, agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu,
ke tempat yang lebih tinggi. Hatiku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu, ke tempat yang lebih tinggi. Ku bebaslah dari dunia, meski iblis menyerangku. Ku mendengar kidung sorga yang menyenangkan hatiku. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu, ke tempat yang lebih tinggi. Ku diangkat ke angkasa, masuk surga indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, bawalah ku besertamu. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu, ke tempat yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita senantiasa mengucap syukur karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu selalu menyediakan, Tuhan yang selalu memberikan anugerahnya kepada kita. Mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita mau bersyukur juga atas keluarga kita. Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah mencukupkan apa yang kita perlukan. Oleh karena itu, saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama kita berdoa syukur kepadanya. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan, dan kami mau ucap syukur, kami mau memuji-Mu ya Tuhan, karena Engkau, Tuhan, yang selalu menyediakan, Engkau selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Tidak hanya kebutuhan materi saja ya Tuhan, Kau sudah cukupkan kami dengan begitu melimpah, namun juga kerohanian kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk hari-hari kami boleh merenungkan firman-Mu, kami juga boleh mendengar firman Tuhan, kebaktian pada hari Minggu dan juga kebaktian doa ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan juga atas keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas senantiasa kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Kita mau berdoakan untuk keluarga-keluarga Kristen bisa menjadi kesaksian yang baik bagi Kristus agar dapat memenangkan juga keluarga-keluarga yang lain. Saudara, mungkin ada keluarga kita yang saat ini ada yang belum percaya. Kita rindu agar mereka juga boleh percaya dan mengenal Kristus. Kita berdoa, saudara, agar setiap keluarga, setiap kita boleh menjadi kesaksian yang baik bagi mereka. Kita mau berdoa juga, saudara, untuk kesatuan, keharmonisan di dalam setiap keluarga kita, setiap keluarga jemaat, agar selalu ada kasih, kesatuan, tidak ada konflik, tidak ada hal-hal yang memperburuk keluarga. Kita berdoa agar sungguh terjadi kesatuan, keharmonisan. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Bapa kami di surga, kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen, secara khusus bagi keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami di dalam tingkah laku, pikiran, sikap kami ya Tuhan, sehingga kami ini boleh menjadi kesaksian yang baik bagi mereka. Kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami.
Sehingga mereka ya Tuhan, mungkin ada keluarga kami yang menjauh dari Tuhan, yang hidupnya pada saat ini jauh, tidak mau ke gereja, belum mau mengenal Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau boleh membuka hati mereka, menjamah hati mereka, mencelikan mata rohani mereka, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan, dan mereka boleh percaya kepada Kristus. Inilah seruan doa kami Tuhan, kiranya Kau boleh mendengar ya Tuhan, Kau boleh memakai setiap keluarga kami untuk menjadi berkat bagi mereka juga. Kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, agar ada kesatuan, ada keharmonisan di antara kami. Kami boleh menikmati ya Tuhan, pemberian terbesar keluarga ya Tuhan, anak-anak kami, cucu kami, suami, istri, orang tua. Berkati ya Tuhan, agar tidak ada konflik, tapi melainkan ada kasih yang berasal dari Tuhan. Kami saling mengasihi ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk keluarga-keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk kesehatan jemaat di tengah saat ini pergantian musim, agar Tuhan boleh memberikan perlindungan dan juga kekuatan bagi jemaat. Kita juga mau berdoa, saudara, bagi jemaat juga yang bergumul dalam kesehatan. Kita doa untuk Ibu Sieni, agar Tuhan boleh menolong dan juga Tuhan boleh memberikan kekuatan menjamah. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu pada saat ini tengah pergantian musim. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh melindungi jemaat-Mu, kami semua dari pergantian musim ini, agar kami tetap sehat, tetap dalam keadaan yang baik. Kau boleh lindungi ya Tuhan, berkati kesehatan kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada saat ini bergumul, sakit penyakit, lemah tubuh. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau boleh campur tangan di dalam setiap pergumulan mereka, kiranya Kau boleh hadir ya Tuhan, dan Kau boleh memberikan mereka pengharapan, dan mereka terus boleh berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus pada saat ini bagi Ibu Sieni, yang pada saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Kau boleh menolong ya Tuhan, campur tangan, menjamah, memulihkan. Kami berdoa bagi mungkin saudara kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami, yang mungkin kami tahu ya Tuhan, dan kami kenal, mereka mengalami kelemahan tubuh. Kami mau ingat mereka Tuhan, Kau boleh menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada minggu ini, pengurus akan ada rapat kerja, dan mereka akan merencanakan untuk pelayanan di tahun 2022. Saudara, kami membutuhkan dukungan doa bagi saudara untuk pengurus, secara khusus agar Tuhan boleh menolong, memberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam menyusun program yang ada, agar boleh memberkati jemaat dan juga boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama, kalau saudara boleh ingat pengurus-pengurus dan juga hamba Tuhan, kita doakan mereka agar tetap mereka bersatu dalam semangat di dalam melayani Tuhan di tahun 2022. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pengurus yang pada minggu ini akan mengadakan rapat kerja ya Tuhan. Kami mau sehati bersama berdoa bagi mereka. Terus ya Tuhan, Kau boleh memberkati mereka di dalam segala persiapan program-program pada tahun 2022. Ya Tuhan, mungkin di tengah kesulitan dalam pekerjaan dan juga banyak hal kesibukan, kiranya Kau boleh menolong mereka, diberikan hikmat, dapat menyelesaikan dengan baik, sehingga pada minggu ini dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, berikan kekuatan, hikmat bagi pengurus sama Tuhan untuk perencanaan tahun depan, agar sungguh sekali lagi Kau boleh, ini adalah Engkau yang menolong, Kau boleh memimpin ya Tuhan bagi gereja-Mu di ICLA ini, sehingga kami semua boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengurus, berikan kerohanian yang baik, sehingga kehidupan boleh menjadi kesaksian bagi jemaat, bagi keluarga, dan juga bagi komunitas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk kebaktian anak. Akan ada persiapan-persiapan Saudara untuk membuka kebaktian anak secara onsite. Saudara, mari kita mendukung bersama-sama untuk kebaktian anak ini, dalam kiranya dalam kebaktian onsite ini boleh memberkati jemaat, memberkati anak-anak secara khusus. Mereka boleh bertumbuh secara iman, mereka boleh mengenalkan Kristus. Kita mau berdoa bagi guru-guru yang mengajar, mereka yang harus persiapan, banyak sekali persiapan yang harus dilakukan untuk kebaktian onsite ini. Kiranya Tuhan boleh menolong, dan juga Tuhan boleh melindungi nanti anak-anak yang akan hadir secara onsite. Mari kita sama-sama kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi kebaktian anak ya Tuhan yang dalam perencanaan untuk membuka kembali secara onsite. Tuhan, kami bersyukur keadaan boleh membaik sehingga mereka boleh datang beribadah secara onsite. Ya Tuhan, ada transisi yang harus dilakukan dari kebaktian online kepada onsite. Namun ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan di dalam setiap persiapan yang harus dilakukan bagi guru-guru, juga setiap semuanya Tuhan yang perlu dilakukan hal-hal detail ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, memberikan kelancaran di dalam semuanya ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak juga ya Tuhan, terus mereka boleh memiliki kerinduan untuk hadir mencari Tuhan, mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Kami berdoa Tuhan untuk kebaktian onsite ini boleh berlangsung dengan baik, Kau boleh berikan kesehatan yang baik, perlindungan bagi mereka nanti ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi Amerika. Kita doakan bagi kebijakan pemerintah untuk vaksin mandat yang agar semua ini kebijakan pemerintah ini saudara dapat menolong angka yang terinfeksi dari COVID-19. Kita berdoakan agar para petugas juga yang mereka harus di front lines, di garis depan, para kerja kesehatan, agar Tuhan juga boleh menolong, memberkati. Kita juga mau berdoa, saudara, untuk jemaat dan juga rakyat yang akan atau mungkin sudah menerima booster shots, agar Tuhan terus boleh memberikan kekuatan, perlindungan, dan tidak ada efek samping yang mengkhawatirkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk kebijakan pemerintah ya Tuhan, yang harus ada vaksin mandat bagi beberapa orang ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong di dalam setiap kebijakan yang ada, berikan kelancaran, pengertian bagi rakyat juga. Kami berdoa ya Tuhan agar angka yang terinfeksi ini boleh semakin turun, sehingga keadaan semakin pulih, semakin baik lagi ya Tuhan, dan Kau boleh melindungi, Kau boleh memakai vaksin ini, boleh memberkati rakyat di Amerika. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, atau mungkin ada juga rakyat di Amerika yang pada saat ini yang akan menerima booster shot atau mungkin sudah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh memakai vaksin ini, boleh memberikan perlindungan, kekuatan bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu, agar mereka tidak ada efek samping dan mereka boleh mendapatkan imun yang kuat. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi pandemi ini yang masih belum selesai, berikan kami terus kekuatan, pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi Myanmar. Kita mau berdoa bagi negara ini, sungguh boleh terjadi kestabilan di dalam politik, dan mereka ada kesatuan dan damai bagi negaranya. Mungkin mereka pada saat ini ada banyak sekali protes, ada banyak hal yang mungkin mereka mengalami ketakutan, ketidakstabilan di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan juga masa depannya. Kita berdoa, saudara, agar Tuhan boleh menolong negara Myanmar ini. Kita juga mau ingat, saudara, bagi umat Kristen yang berada di Myanmar, agar mereka boleh menjadi saksi bagi orang-orang yang mungkin di tengah mereka yang tidak Kristen, agar mereka terus boleh memberitakan Injil, membawa banyak orang kepada Kristus di tengah situasi yang tidak kondusif ini. Saudara, mari kita berdoa bagi negara Myanmar ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi Myanmar ke dalam tangan-Mu. Pada saat ini mereka bergumul di dalam politik, dalam situasi yang mungkin mencekam, banyak hal yang mungkin tidak stabil. Dan kami berdoa Tuhan, Kau boleh campur tangan di dalam setiap permasalahan yang ada. Berdoa bagi pemerintah, bagi rakyat, bagi para pemimpin-pemimpin di sana juga ya Tuhan. Kau boleh mengatur semuanya ya Tuhan. Kau boleh sekali lagi berbelas kasihan. Kami menyerahkan ya Tuhan agar ada kesatuan ya Tuhan, ada kedamaian yang terjadi bagi negara Myanmar ini. Kami mau mengingat juga ya Tuhan bagi umat Kristen, mungkin di tengah banyaknya tantangan ya Tuhan yang harus mereka hadapi. Kami berdoa bagi umat Kristen, mereka boleh menjadi saksi bagi Kristus, mereka boleh memberitakan Injil dan membawa banyak orang membawa kepada Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang Kristen di sana ya Tuhan, Kau berkati, berikan kekuatan dan pengharapan di tengah situasi yang tidak kondusif ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa setiap pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mungkin ada saat ini kita bergumul dalam kesehatan, bergumul
di tengah keluarga kita, relasi antara keluarga, itu mungkin kita bergumul dalam pekerjaan, itu mungkin ada keluarga di Indonesia kita yang mengalami kelemahan tubuh, kesulitan. Mari kita membawa semuanya kepada Tuhan, dan kita minta Tuhan yang mengatur semuanya, campur tangan dalam setiap persoalan yang ada. Mari kita sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau percaya sepenuhnya kepadamu saja. Tengah mungkin adanya badai, atau mungkin kesulitan, ketidakstabilan, situasi-situasi yang rasanya sulit kami lihat ke depan. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh menolong kami. Kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, gunung batu kami yang teguh ya Tuhan. Kami mau berseru kepadamu, kami mau membawa semua pergumulan kami kepadamu saja. Kau tolong kami ya Tuhan, mungkin pada saat ini kami mengalami kelemahan iman, kuatkanlah kami Tuhan, agar sungguh kami boleh senantiasa terus mengasihi Tuhan, taat padamu ya Tuhan, dan kami mau menyerahkan semuanya kepadamu. Terima kasih Tuhan atas waktu ini kami boleh berdoa bersama. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian di tengah ombak. Dan biarlah pujian ini menjadi kekuatan untuk kita berani melangkah kepada hari esok kita. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan
setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang lalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Demikian Bapak Ibu Saudara kebaktian doa pada malam hari ini. Saudara, jika ada seseorang atau mungkin ada keluarga atau mungkin ada sesuatu saudara yang perlu didoakan, saudara dapat menghubungi rekan-rekan hamba Tuhan, menghubungi saya atau Ibu Yung atau Ibu Esther, dan kami akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Baik saudara, sampai ketemu pada hari Minggu, pada kebaktian onsite pada minggu ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati waktu istirahat saudara. Sampai jumpa pada hari Minggu. Dalam keluarga seperti pohon yang berbuah, benih firman yang ditanamkan membawa keselamatan. Dia pegang tangan keluarga dan dengar setiap doa untuk berkarya di ladang Tuhan demi kemuliaan-Nya. Ada kasih
hidup